Prajurit ini sudah meninggal selama 7 jam, namun otaknya masih berfungsi. Dokter ingin menghidupkannya kembali dengan menyalin kesadarannya ke otak buatan. Saat jarum saraf menusuk bola matanya, data saraf prajurit terus diekstrak. Setelah dihitung oleh dokter, kesadarannya mulai menyatu dengan otak mekanis. Proses implan berjalan sempurna. Prajurit mekanis berhasil dibangunkan. Namun ketika melihat tubuh mekanisnya, kesadarannya menjadi kacau dan menyerang dirinya sendiri. Saat situasi tak terkendali, dokter terpaksa mematikan listrik dengan cepat. Ini kegagalan eksperimen ke-345 baginya. Jika tidak ada hasil yang efektif, bos akan menghentikan proyek ini. Sebelum pergi, bos tiba-tiba berkata, jangan sampai ini mengganggu rencana akhir pekannya. Setelah pulang, dokter sementara meninggalkan kekhawatiran pekerjaannya. Berencana bersantai di laut bersama keluarga. Namun tengah malam, ia meminta rekan kerjanya untuk pergi ke pedalaman dengan peralatan. Adegan selanjutnya membuat rekan kerjanya terkejut. Di tepi sungai terbaring jenazah seluruh keluarga dokter. Ternyata keluarga dokter baru saja memulai perjalanan. Hujan deras mulai turun dan visibilitas semakin buruk. Tiba-tiba sebuah truk besar dengan lampu jauh menyambar dari arah berlawanan. Truk besar itu menyala lampu jauh. Seluruh keluarga hampir bersentuhan dengan kematian. Dia belum pulih dari kejutan. Di depan, sebuah pohon besar menghalangi jalan. Sang dokter sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Mobil langsung menabrak pohon besar. Istrinya tertusuk cabang pohon di dada. Dalam kepanikan, mobil kehilangan kendali dan meluncur keluar dari jalan. Terjun ke jurang dan langsung masuk ke sungai. Mobil seketika terisi air sungai. Saat dia menyelamatkan keluarganya, sudah terlambat. Seluruh keluarga meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia ingin mengekstrak kesadaran mereka sebelum keluarganya benar-benar mati. Menarik keluar kesadaran mereka. Kemudian keduanya menyusup ke perusahaan. Siap mencuri cloning tempat tidur keluarga. Menghidupkan kembali tubuh. Rekan kerja memberitahunya tentang cloning tubuh. Hanya teoritis memungkinkan. Namun jika terjadi sedikit kesalahan, akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Namun sang dokter merasa tidak masalah. Lebih buruk daripada kehilangan seluruh keluarga. Tetap bersikukuh untuk melaksanakan rencana cloning. Setelah rekan kerja membawa kamar kembali, dokter menemukan hanya ada 3. Namun ada 4 anggota keluarga yang perlu dihidupkan kembali. Dia menuliskan nama-nama keluarganya di atas kertas. Ingin mengundi untuk menentukan siapa yang harus ditinggalkan. Namun pilihan ini sama dengan membunuh anggota keluarga sendiri dengan tangan sendiri. Dia tidak ingin menanggung rasa bersalah ini di dalam hatinya. Ingin memberikan hak pilih kepada rekan kerja. Namun rekan kerja langsung menolak. Tidak berniat untuk menanggung kesalahan ini. Akhirnya dia dengan penuh kesedihan meninggalkan putrinya. Setelah menyuntikkan gen keluarga ke dalam ruang kabin, memerlukan perawatan teliti selama 17 hari. Tubuh keluarga akan diklonkan. Namun yang lebih sulit adalah bagaimana menyuntikkan kesadaran ke dalam tubuh. Percobaan sebelumnya yang dilakukannya tidak pernah berhasil. Sebelum itu, dia harus menghapus kenangan putrinya dari kesadaran keluarga. Waktu keberadaan putrinya paling singkat. Pengaruh kenangan terhadap keluarga lebih kecil. Ini juga merupakan alasan utama dia memilih meninggalkan putrinya. Beberapa hari kemudian, di ruang bawah tanah, dokter yang merawat kabin tiba-tiba terbangun oleh suara ketukan pintu. Ternyata guru anaknya datang. Anaknya sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Telepon istrinya juga tidak bisa dihubungi. Guru hanya bisa datang untuk menanyakan alasannya. Dia berbohong bahwa anaknya sakit dan berhasil menipu. Barulah saat itu dia menyadari bahwa dia terlalu sibuk dengan rencana cloning. Dia tidak menyadari bahwa keluarganya sudah hilang selama beberapa hari. Dia segera menyamar sebagai istrinya dan mengajukan cuti panjang ke rumah sakit. Anak-anak juga sementara berhenti sekolah karena sakit. Dalam sekejap 17 hari berlalu, tubuh keluarganya sudah terbentuk dengan sempurna. Namun masalah implan kesadarannya masih belum terpecahkan. Rekan yang datang memberitahunya, klon tidak bisa terus tinggal di dalam kapsul, atau mereka akan segera menua. Kemudian ia memikirkan cara sementara, memberikan suntikan penenang untuk membuat klon tertidur. Mereka membuka kapsul klon dan melepaskan istrinya. Klon istrinya terbentuk dengan sangat sempurna. Mereka berhasil menyelesaikan langkah pertama dalam proses kebangkitan. Namun selama klon tertidur, dia melakukan puluhan percobaan simulasi berturut-turut. Hasil implan kesadarannya semuanya gagal. Dia hanya bisa terus memberikan suntikan penenang pada istrinya. Saat itu tiba-tiba dia menerima telepon dari bosnya. Mendesak kemajuan hasil eksperimen. Dia secara tidak sengaja memegang tangan istrinya. Dengan kaget menemukan gelombang otak klon, yang ternyata merespon. Dalam sekejap ia langsung memikirkan kunci masalahnya. Dia segera memanggil rekannya. Berbagi penemuan mengejutkan ini dengan rekannya. Ternyata reaksi penolakan kesadaran sebenarnya bukan berasal dari otak tetapi dari tubuh. Otak secara naluriah mengkoordinasikan fungsi tubuh. Kesadaran setelah diimplan kembali. Otak pertama-tama akan mencari tubuh dan organ-organnya sendiri. Tubuh mesin tidak memiliki hal tersebut. Sinyal yang salah ini akan membuat otak mengira dirinya menghadapi kematian. Sehingga sebelum kesadaran sejati bangkit, otak sudah dalam keadaan hancur. Sekarang mereka memiliki tubuh yang sebenarnya. Maka masalah ini tidak lagi ada. Ternyata setelah sadar kembali, istrinya segera sadar. Keesokan harinya segalanya kembali normal di rumah. Istrinya juga tidak menyadari kehilangan putri kecilnya. Saat itu dokter menerima telepon dari rekannya. Dia harus segera kembali ke perusahaan. Karena eksperimen tidak menunjukkan kemajuan, seluruh proyek akan dihentikan. Maka tindakan mencuri peralatan perusahaan oleh mereka. Hal ini pasti akan terbongkar.